Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempersembahkan video kami tentang 60 langkah PN, yaitu mata kuliah, asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir, dengan dosen pengampu Ibu Rizky Amelia, SST MKEP. Di sini kami akan membahas tentang 10 langkah besar yang dipecah menjadi 60 langkah PN. Yang pertama, mengenal gejala kala 2, yaitu Dora Teknos. Yang ketiga ada perjol, yang keempat ada vulva. Yang pertama itu ada doran, yaitu dorongan mengejar pada ibu. Yang kedua ada teknos, yaitu tekanan pada anus. Yang ketiga ada perjol, yaitu perineum ibu menonjol. Dan yang terakhir vulva, yaitu vagina ibu membuka. Nah, langkah kedua adalah menyiapkan alat-alat. Langkah ketiga adalah melakukan cuci tangan, yaitu menurut WHO. Langkah keempat adalah menggunakan sarung tangan DTT. Setelah menggunakan sarung tangan DTT, selanjutnya adalah mengambil oksitosin dengan fluid 5 cc. Langkah keenam adalah melakukan vulva hygiene atau membersihkan vagina ibu, itu dengan menggunakan pasta dan membersihkan bagian mayora ibu dari bagian mayora sampai ke bagian minora. Teknik membersihkannya yaitu dari dalam keluar. Tahap ke-8 adalah melakukan pemeriksaan dalam atau vagina touch. Hal pertama, ibu, saya akan melakukan pemeriksaan dalam. Ibu silakan tarik nafas, ibu. Hal yang pertama dilakukan adalah memasukkan jari tengah, diikuti dengan jari telunjuk. Ibu silakan tarik nafas, ibu. Permisi, ibu. Kemudian melakukan penilaian. Bu, jadi pembukaan ibu sudah lengkap ya, Bu. Air ketuban juga sudah pecah. Kemudian kita menilai berapa banyak jumlah air ketuban dan warnanya. 9, karena sarung tangan kita sudah terkontaminasi, mari kita rendam dengan alat pertama 0,5%. Tahap selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan denyut jantung janin. Karena punggung janin berada di sebelah kanan ibu, saya akan melakukan pemeriksaan DJJ pada sebelah kanan perut ibu. Selanjutnya, mempersiapkan ibu dan keluarga. Memberitahukan ibu hasil pemeriksaannya. Ibu, pembukaannya sudah lengkap, denyut jantung janinnya normal. Nanti ibu akan merasakan kontraksi. Ibu mengajang aja atau menelan aja. Selanjutnya, memposisikan ibu. Bapak, nanti ibunya jika merasakan kontraksi, Bapak langsung membantu ibunya untuk setengah duduk. Jika kontraksinya sudah hilang, ibunya bisa ditidurkan kembali ya Bapak. Selanjutnya, memimpin ibu untuk mengejan. Ibu, ada rasa ingin mengejan, Bu? Ya, bisa tidur kembali, Bu. Selanjutnya, saya akan membuka partuset. Sebelumnya saya sudah mencuci tangan dan saya akan memakai handphone.
Selanjutnya mempersiapkan kelahiran bayi dan meletakkan kain di atas perut ibu. Permisi ya Bu. Dan meletakkan kain di bawah bokong ibu. Permisi ya Bu. Saya angkat bokongnya, saya bantu. Selanjutnya memeriksa kembali denyut jantung janinnya. Permisi ya Bu, saya akan memeriksa kembali denyut jantung janinnya. Memeriksa selama 1 menit. Baik Bu, denyut jantung janinnya 140 normal ya Bu. Selanjutnya saya akan membantu pengelahiran bayi. Sebelah tangan saya untuk memegang kain untuk melindungi area perineum ibu, dan sebelah tangan saya untuk menekan simfisis ibu atau kepala bayi. Jika kepala bayi sudah keluar, membersihkan mata, hidung, dan mulut bayi menggunakan kain bersih atau pasta. Selanjutnya melihat apakah ada terlilit tali pusat atau tidak. Jika terlilitnya terlalu kuat, kita menggunakan klem. Dan mengguntingnya. Selanjutnya menunggu putar pasir luar dengan cara memegang kedua sisi kepala bayi, lalu lahirkan bahu posterior dengan cara seperti ini. Setelah melahirkan bahu posterior, lahirkan bahu anterior dengan cara seperti ini. Setelah tangan bayi sudah keluar, sama kaki bayi sudah keluar, lalu memegang dengan cara seperti ini. Selanjutnya kita akan menggunting tali pusat bayi menggunakan klem pertama. Klem kedua jaraknya 2 cm dari klem pertama. Lalu gunting tali pusat bayi. Tangan kiri kita untuk melindungi bayi dari gunting. Selanjutnya kita akan mengeringkan bayi dengan handuk bersih. Setelah itu kita memindahkan bayi ke kain bersih. Lalu memberikan bayi kepada ibunya untuk melakukan IMD menyusui dini. Selanjutnya melakukan palpasi abdomen kepada perut ibu untuk melihat ada bayi kedua atau tidak dengan cara menekan perut ibu. Permisi ya Bu. Ibu, bayinya tunggal ya Bu, tidak ada bayi lagi. Udah saya melakukan pengecekan. Tahap selanjutnya itu memberitahu ibu akan disuntik oksitosin, tujuannya untuk mempercepat kelahiran plasenta. Baik Ibu, di sini saya akan melakukan penyuntikan pada Ibu, tujuannya untuk mempercepat kelahiran plasenta. Setelah 2 menit kelahiran bayi, Ibu dilakukan injeksi intramuskular untuk memberikan oksitosin. Siap, Bu. Ibu silakan tarik nafas, saya akan suntikan oksitosin ke Ibu. Setelah suntik kita melakukan aspirasi melihat ada darah atau tidak. Jika tidak ada darah, kita langsung melakukan oksitosin. Selanjutnya adalah manajemen aktif skala 3. Yang pertama adalah melakukan klem 5 hingga 10 cm dari vulva. Setelah mengklem, selanjutnya adalah melakukan palpasi pada bagian simfisis ibu untuk kontraksi. Selanjutnya adalah melakukan menegangkan tali pusat, dan satu tangannya lagi mendorong uterus ke arah dorsokranial. Selanjutnya jika plasenta sudah lepas, meminta ibu untuk bantu mengejan.
Ibu silakan mengijan, Ibu. Selanjutnya jika plasenta sudah lepas, meminta Ibu untuk bantu mengijan. Ibu silakan mengijan, Ibu. Selanjutnya jika plasenta sudah terlihat di introis vagina, kemudian lahirkan plasenta secara pelan-pelan dengan hati-hati. Kemudian melakukan meses pada fundus uteri ibu dengan cara memutar. Selanjutnya adalah menilai pendarahan dengan cara memeriksa bagian plasenta yang menempel pada ibu maupun yang menempel pada janin. Memeriksa apakah plasentanya sudah lengkap atau belum. Selanjutnya adalah mengevaluasi untuk melihat laserasi perineum, apakah ada robekan atau tidak ada. Jika ada, maka dilakukan jahitan. Jika tidak ada, maka tidak dilakukan jahitan. Selanjutnya kita melakukan prosedur pasca persalinan. Pastikan uterus berkontraksi dengan baik. Kemudian menyeterilkan sarung tangan dalam larutan klorin 0,5. Setelah itu kita keringkan. Kemudian kita lakukan simpul mati pada tali pusat bayi yang berjarak 1 cm. Kemudian kita ambil simpul kedua dan lakukan di seberang simpul 1. Setelah kita melakukan kedua simpul, kita buka kerannya. Kemudian kita taruh di bak instrumen. Kemudian kita menyelimuti bayinya dan pastikan handuknya bersih dan kering. Setelah itu kita memberikan kepada ibunya untuk diberikan ASI. Kemudian kita lakukan pemantauan kontraksi dan pendarahan pada ibu. Pemantauan pertama 1 jam sebanyak 15 menit. Kemudian pemantauan kedua 1 jam sebanyak 30 menit. Setelah itu kita bersihkan vulva ibu dengan menggunakan kapas atau kasa. Misi ya Bu. Setelah itu kita buat ke bengkok. Kemudian melakukan masas uterus pada ibu dan memberitahukan caranya kepada keluarga. Misi ya Bu, dengan cara menekan bagian simpisis ibu dengan cara ditekan seperti ini ya Bu. Pak, ditekannya agak lebih keras. Kemudian mengevaluasi kehilangan darah pada ibu. Jika darahnya lebih dari 500 cc, maka ibu dikatakan pendarahan. Kemudian melakukan pemeriksaan tekanan darah, saturasi oksigen, dan kandung kemih dengan cara menekan bagian simpisis ibu. Jika terdapat kandung kemihnya penuh, maka akan dipasangkan kateter. Kebersihan dan keamanan. Masukkan alat bekas pakai ke dalam larutan klorin 0,5%. Buang bahan yang sudah terkontaminasi ke dalam bak sampah. Kemudian bersihkan ibu dari air ketuban, lendir, dan darah. Pastikan ibu dalam posisi nyaman dan beritahukan kepada keluarga untuk memberikan nutrisi apabila ibu sedang lapar atau haus. Kemudian lakukan dekontaminasi tempat persalinan. Dekontaminasi sarung tangan dalam larutan klorin 0,5%.
6 langkah menurut WHO. Kemudian lakukan dokumentasi pada kartograf skala 2